Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Benar sekali, Lince. Ayo kita mulai ibadah kita. Ayo Kak. Ayo kakak-kakak. Kita akan bernyanyi Sejuk Segar. Kita sama-sama bernyanyi ya. Semuanya adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Burung
Selamat hari Minggu anak-anak. Karena kita mau memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu, agar tidak tersesat, akan jawab seterus, bila kan tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderat, agar jangan tersesat, pegang tanganmu Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskanlah hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkanlah roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku dosa kita. Tuh, Togar, kita mau pengakuan dosa. Kamu banyak dosa nggak minggu ini? Iya nih, aku mau pengakuan dosa dulu lah. Ayo teman-teman, ayo Kak. Sebelumnya, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam Ester pasal yang ke-9, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang ada di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka.
tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan pada hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang ada di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-13, dan pada hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang dipersundan, yakni yang ada di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, Togar dan Ince, kita mau mengaku iman kita ya. Baik, Kakak. Sebelum kita mengaku iman kita bernyanyi I love you Jesus. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Baik, Kakak. Ince dan Togar mau mendengarkan cerita enggak? Mau dong, Kakak. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, semuanya pengen mendengarkan cerita kan? Mau, Kak. Nah, cerita kita akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu, yaitu Kak Paul. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita bernyanyi dulu
adik-adik, apa kabarnya? Tentu baik-baik dan sehat-sehat ya. Oke, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan minggu ini, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian isi firman-Mu. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, firman Tuhan minggu ini terambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan minggu ini tentang Yosia. Pasti adik-adik penasaran kan cerita tentang Yosia? Sebelum kakak menceritakannya, terlebih dahulu kita tonton video berikut ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan, raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan, dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia, dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Nah, adik-adik, kita sudah lihat firman Tuhan video tadi kan? Nah, ceritanya tentang Yosia. Siapa sih Yosia itu? Yosia adalah Tuhan menopang. Dan Yosia ini adalah kerajaan Yehuda dan anak dari Amon. Nah, Yosia menjadi raja berusia berapa tahun adik-adik? 8 tahun. Kira-kira kelas 3 SD ya, kelas 3 SD. Dia menjadi raja pada usia 8 tahun dan melakukan apa yang benar di mata
di mata Tuhan. Nah, Yosia ini menjadi raja selama 31 tahun. Lama ya adik-adik ya. Selama 31 tahun memerintah di Yerusalem. Mungkin adik-adik ada yang bertanya begini, Kak, siapa sih Yosia itu? Nah, Yosia adalah keturunan Daud dari 12 raja. Dan Raja Yosia itu adalah alat Tuhan atau sarana Tuhan untuk menyampaikan keselamatan bangsa Israel. Jadi, Yosia ini adalah sebagai pemimpin umat Israel. Dan Yesus memimpin semua umat manusia. Tuhan Yesus itu memimpin semua umat manusia. Walaupun Yosia berusia 8 tahun menjadi memimpin itu karena penyertaan Tuhan atau disertai Tuhan. Jika tidak disertai Tuhan, Yosia tidak akan sanggup. Yosia tidak akan sanggup adik-adik, karena Yosia menjadi raja itu karena keselamatan dari Tuhan. Contohnya Togar. Togar ini menjadi pemimpin atau ketua kelas. Nah, mungkin ibu gurunya tidak dapat hadir pada jam pelajarannya dikarenakan sakit atau ada halangan yang penting. Nah, menjadi pemimpin berarti Yosia harus tegas, harus disiplin, harus menertibkan teman-temannya. Contohnya, teman-temannya tidak boleh ribut, tidak ada yang nakal, tidak ada yang bodoh. Bahkan teman-temannya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu gurunya. Nah, cerita firman Tuhan pada minggu ini sampai di sini. Terima kasih adik-adik. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih pada minggu ini. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan tentang Yosia ini Tuhan bisa kami terapkan pada adik-adik Tuhan dan bisa bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik sekolah minggu menjadi anak yang disiplin, anak yang jujur, dan anak yang baik dan takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu Tuhan, Engkau memberi kesehatan bahkan kepintaran. Terima kasih Bapa, ampuni akan kesalahan dosa kami, baik perbuatan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, adik-adik, Togar dan Ince, kita akan mengumpulkan persembahan ya. Baik, Kakak. Nah, persembahannya berikan yang terbaik ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Parbueni ngolu kuna sotaro dia sadia ma pergana Tuhan molo seni Jumat sudah dengan besar jaloma Tuhan selos maruhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak.